Sobat-sobatku semuanya, berhati-hati. Pertikaian di dalam Pilpres ini akan menjadikan sebuah kekuatan baru untuk menumpang, untuk menimpali. Ibarat sebuah kompor, kekuatan ini siap memberikan bensinnya agar kompor ini dengan cepat meledak dan menghasilkan ledakan yang luar biasa sehingga negara kita porak-poranda. Setelah itu masuklah kekuatan yang lain. Kekuatan itu akan menghancurkan kita seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah. Organisasi yang selama ini ternyata menggunakan sebuah agama karena melihat ini adalah pasar atau melihat lahan atau melihat sawah yang subur karena kita bertikai. Mereka akan masuk dan ikut nimbrung dan menghancurkan negara ini. Dengan pertikaian yang ada sekarang itu menjadikan kita sebuah lahan yang subur bagi mereka untuk masuk. Sobat-sobatku semuanya, terjawab sudah siapakah cawapres Prabowo Subianto. Kemarin Prabowo sudah mendeklarasikan bahwa dia akan didampingi oleh Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta. Sobat-sobatku semuanya, sebetulnya itu sudah menjawab pertanyaan selama ini yang dilontarkan oleh masyarakat dengan menggunakan media sosial. Siapakah cawapresnya Prabowo sebetulnya? Dan itu sudah terjawab. Tetapi sobat-sobatku, kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah tipu-tipuan dari Prabowo. Karena pada saat deklarasi kemarin ternyata Gibran tidak ada di sampingnya Prabowo. Dia hanya didampingi oleh partai-partai koalisi. Kemungkinan Gibran tidak mau dan Gibran tidak bersedia walaupun sudah dideklarasikan dan didukung oleh Partai Golkar. Muncullah kemudian di media sosial kutukan-kutukan kepada Gibran, cercaan-cercaan, hinaan-hinaan, dan hujatan. Bukan hanya kepada Gibran. Bapak Presiden Joko Widodo yang kita hormati pun tidak luput dari hujatan, tidak luput dari hinaan. Bahkan Bapak Presiden dikatakan seorang pengkhianat pula, tidak tahu terima kasih. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah ini pantas kita berikan kepada seorang presiden yang telah berjuang mati-matian membela negara ini, membuat negara ini sebagai sebuah negara yang dikenal di dunia internasional, bukan hanya dikenal, disegani, bahkan ditakuti. Kilas balik kepada pertemuan G20, kelihatan bahwa Jokowi memegang sentral, kunci utama dari semua kepala negara yang hadir pada saat itu. Tidak ada yang berani macam-macam. Jokowi mengatakan undang Rusia dan Ukraina, siapapun tidak bisa menolak. Dan siapapun tidak bisa mendebat, siapapun tidak berani mengambil tindakan karena Indonesia luar biasa di mata dunia saat ini. Kemudian seorang presiden yang sudah sedemikian hebatnya membawa nama Republik ini, kita katakan pengkhianat. Bagaimana jika nanti setelah Joko Widodo selesai mengabdi, tiba-tiba dia diambil oleh sebuah badan internasional yang akan bekerja mengawasi semua negara di dunia ini? Kemanakah muka kita untuk bertemu dengan seorang presiden yang seperti itu? Kemanakah? Apakah kita tidak malu? Dan apakah kita tidak merasa sayang? Beberapa waktu yang lalu, sebetulnya Gibran tidak mengendaki menjadi cawapresnya Prabowo. Dan saya yakin apa yang dikatakan Gibran bukanlah pembohongan publik. Saya percaya 100% pada saat dia mengatakan itu, betul-betul itulah yang keluar dari hatinya. Dia tidak mau mengkhianati PDIP. Dia tidak mau menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Karena dia sudah mengatakan sendiri, saya dibesarkan oleh PDIP, saya dididik oleh PDIP sampai sedemikian, sehingga saya tidak akan mengkhianati PDIP. Masih ada setahap lagi untuk membuktikan Gibran betul-betul menjadi cawapresnya Prabowo Subianto.
tanggal 25 adalah tanggal terakhir pendaftaran sebagai capres dan cawapres peserta pemilu pemilihan presiden tahun 2024. Beredar pula berita-berita yang mengatakan bahwa ini belum tentu, karena PDIP sampai dengan hari ini belum mengeluarkan statement resminya apakah Gibran akan dipecat ataukah Gibran dibiarkan melenggang bersama dengan Prabowo Subianto, yang mana itu berarti menunjukkan bukti bahwa Jokowi memang berada di dua posisi yang membuat dia tidak bisa bergerak. Gibran pun katanya sampai dengan hari ini belum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun sudah tersiar kabar dan Gibran pun juga mengakui Gibran sudah menghadap Puan pada sehari sebelum dia dideklarasikan oleh Partai Golkar menjadi cawapresnya Prabowo. Di situ Gibran mengatakan dia sudah meminta izin kepada Puan. Sobat-sobatku semuanya, hindarkanlah pemilu yang mengundang permusuhan. Hindarkanlah pemilu yang menghadirkan kebencian. Jika Anda berkampanye dengan menarasikan kebencian, mengutuk orang lain, menjelek-jelekan orang lain dengan luar biasa, kemungkinan besar Anda akan ditolak. Apalagi yang Anda jelekkan adalah keluarga Bapak Joko Widodo. Jika kita mau melihat di manakah posisi dukungan Bapak Joko Widodo, kenapa kita harus bingung sobat-sobatku semuanya? Pak Jokowi sampai dengan hari ini tetap kader PDIP. Dari PDIP siapa yang dicalonkan? Ganjar Pranowo. Kemanakah dukungan Pak Jokowi? Tentu ke Ganjar Pranowo. Tidak mungkin Pak Jokowi mendukung Anies. Hal yang kedua, Gibran adalah anak Pak Jokowi. Kemanakah Pak Jokowi mendukung? Tentu kepada Gibran. Masa Pak Jokowi dukung kepada Anies? Nah, dari dua hal ini kita bisa melihat Pak Jokowi mendukung Ganjar dan mendukung Gibran. Di mana sekarang kita menuntut Pak Jokowi harus menyatakan kehendaknya, menyatakan lewat suara keluar kemanakah Bapak mendukung sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan. Dia adalah presiden untuk semua rakyat Republik ini dan dia harus menyayangi seluruh rakyat ini. Tidak boleh pilih kasih. Begitu dia pilih kasih, hancurlah negara ini. Bayangkan jika dia mengatakan saya mendukung Ganjar Pranowo. Apa yang dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto, di mana Gibran ada di situ? Anaknya. Dan jika Jokowi mengatakan saya mendukung Gibran, apa yang dilakukan oleh PDIP? Yang memberikan surat mandat agar Jokowi bisa menjadi calon presiden. Sadarilah Bapak Jokowi berdiri ada di mana. Rasakanlah Bapak Jokowi ada di mana. Dan bawalah kedamaian di dalam Pilpres kali ini. Jangan sampai kita bertengkar, karena sekali lagi berhati-hatilah. Ada sebuah kekuatan yang siap menerkam Indonesia. Ada sebuah kekuatan yang siap untuk menghancurkan Indonesia. Untuk apa? Kita lihat zaman Pak Jokowi ini, 10 tahun ini Indonesia mulai tertata. Jika ini sebuah pohon, maka Indonesia adalah sebuah pohon yang besar, yang rindang daunnya, dan yang banyak buahnya. Inilah yang akan diambil. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah. Satu kekuatan yang selama ini mengincar Indonesia, yang selama ini ingin menghancurkan Indonesia, selama ini ingin menguasai Indonesia. Kekuatan itu selalu merongrong kebijakan negara ini, dan terbukti selama berpuluh-puluh tahun negara ini tidak bisa bertumbuh. Negara ini tidak bisa berkembang dan negara ini tidak mungkin maju jika di bawah kekuatan asing. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hati. Pertikaian di dalam Pilpres ini akan menjadikan sebuah kekuatan baru untuk menumpang, untuk menimpali. Ibarat sebuah kompor, kekuatan ini siap memberikan bensinnya agar kompor ini dengan cepat meledak dan menghasilkan ledakan yang luar biasa, sehingga negara kita porak-poranda. Setelah itu,
masuklah kekuatan yang lain. Kekuatan itu akan menghancurkan kita seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah. Organisasi yang selama ini ternyata menggunakan sebuah agama karena melihat ini adalah pasar atau melihat lahan atau melihat sawah yang subur karena kita bertikai. Mereka akan masuk dan ikut nimbrung dan menghancurkan negara ini. Dengan pertikaian yang ada sekarang itu menjadikan kita sebuah lahan yang subur bagi mereka untuk masuk. Sobat-sobatku semuanya, jangan lupa beberapa hari yang lalu Densus 88 telah menangkap 6 orang terduga teroris berada di Kalimantan dan Sulawesi. Apakah kita akan menghilangkan atau melupakan hal itu? Hati-hati sobat-sobatku semuanya. Yang namanya teroris masih bekerja di negara ini. Yang namanya pengacau masih bekerja di negara ini. Mereka menginginkan negara kita hancur, mereka menginginkan persatuan kita hancur, mereka menginginkan kebinekaan kita hancur, dan mereka tidak menginginkan Pancasila yang selama ini mengikatkan kita berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongan untuk menjadi satu ikatan yang suci bahwa kita adalah Indonesia. Jika kita tidak berhati-hati dan kita mengangkat sebuah kebencian, kita mengangkat sebuah pertengkaran, maka kitalah yang hancur karena kita bertempur sendiri dan kita mengorbankan anak cucu kita. Sobat-sobatku semuanya, 2024 nanti pilihlah presiden yang tidak pernah terafiliasi dengan organisasi radikal dan intoleransi. Pilih presiden yang siap untuk memajukan, meneruskan pembangunan yang telah diterapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Pilihlah presiden di mana mereka tidak akan memperjuangkan penggantian falsafah ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara ini. Sobat-sobatku semuanya, manusia bisa berubah, begitu pula waktu pasti berubah. Ini sudah tanggal 24 dan besok tanggal 25. Lusa sudah berubah dan tahun akan berganti tahun. Semuanya akan silih berganti. Ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai. Ada masa untuk bekerja, ada masa untuk menikmati hasil. Jangan sampai masa-masa kita untuk menabur dan masa-masa kita untuk bekerja nanti pada waktunya justru kita menuai kehancuran. Sobat-sobatku semuanya, kita menginginkan panenan yang luar biasa bagus untuk kita, dan kita menginginkan hasil kerja yang positif untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita. Sobatku semuanya, jagalah perdamaian, jagalah persatuan, jagalah toleransi. Semuanya untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera.